Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Rahmania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran
etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara
Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11
yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai
telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi
atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas
pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka
PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman
ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung.
Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini,
ini kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September
2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan
dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang
hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini, didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan
perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik
bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat,
bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap
disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024
Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat
terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi
itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 di 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian
partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU.
Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang.
ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa,
dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga.
Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan
Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan
Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024
berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana.
Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian yang lainnya kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini
sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya,
bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 di 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September
2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan
dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang
hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini, didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan
perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik
bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat,
bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap
disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024
Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat
terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi
itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 di 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian
partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU.
Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang.
ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. 135 kasus yang diperiksa
dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana dan juga saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah
menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania dan sanksinya terhadap administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan 2000 penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai
telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan Ania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian PU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proyek tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diserkait dengan sanksi, itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai
pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik pemberhentian dari anggota partai terpilih anggota DPR RI. Jadi teman informasi yang beredar di luar, bahkan pemberitaan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak proses terkait dengan pileg kemarin. Kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa, kemudian terkait dengan sanksi, itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai. Pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah
menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 di 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai. Bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan
yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU. KPU merilis keputusan KPU 12 kan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa Mahkamah Partai, kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg. 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan.
Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan
135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada.
bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai.
Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian
berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo.
Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan
fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan
Pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang
penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara. Tapi ini proses pemeriksaan. Kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke
perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini bukan pemeriksaan yang didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa
untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024
DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman, ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK
8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11. Kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang.
ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa,
dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga.
Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan
Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 di 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan
Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024
berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana.
Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang
kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didi yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan
Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU
Dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan
dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami
menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak
Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai.
Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin
di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko, jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania, dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024
DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari Saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK
8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg kemarin, kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa
legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang.